Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa atba'i wa man wala ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yusma' wa min haula'il arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat al-a'izzatu fillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihum fid dharain. Dahasha ad-dhabitul masri li ijabatil qa'ili al-isra'ili lakinnahu tabi'u su'alihi liya'rifa minhu as-sabab al-haqiqi alladhi yukhifu al-yahuda min haula'i al-mutatawwi'in al-muslimin. Qala lahu kulli bi ra'yika as-sarih ma alladhi asaba haula hatta ahabbul mauta wa tahawwalu ila quwwatin maridah tatahadda kulla syai'in maqul. Ajab al-qa'id al-isra'ili bi'uqubah innahu ad-din al-islami ad-dinul islami ya siyada ad-dhabit summa tala'shama wa hawala ay yakhfa ijabatahu faqal inna haula'i lam tatatah halahum al-fursa kama utihat lak kay yadrusul umur dirasatan wa'iyah tuftahu uyunihim ala haqa'iqil haya ila akhir al-faqrah. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita, masih kaitan dengan perbincangan antara Ad-Dhabit al-Misri dengan Al-Qa'id al-Isra'ili, ya, seorang tawanan Israel dari salah seorang pemimpin Islam, panglima, yang ditawan oleh pemimpin Israel. Lalu dalam perbincangannya itu, apakah disadari atau tidak, sang panglima Israel ini terkesan membongkar rahasia-rahasia perang yang ada pada kelompok mereka, sehingga tawanan dari
pemimpin Islam ini merasa mendapatkan informasi hangat, lalu keduanya saling membandingkan antara tendensi perang orang Yahudi dengan semangat jihad kaum muslimin ketika terjadi peperangan. Lalu kemudian sang pemimpin atau panglima Israel ini menyadari betapa hinanya kita, ya, betapa hinanya kita dari mereka kaum muslimin ini, betapa luhurnya niat dan tujuan mereka ketika berjihad. Nah, nyaris terlepas dari semua tendensi duniawi, semata-mata mengharapkan keridhaan Tuhannya, ya, sehingga siap untuk mengorbankan segala-galanya, dikorbankan tenaganya, dikorbankan hartanya, ya, nyawa jadi taruhannya, ya, itu semua, ya, kalau tidak karena mencari keridhaan ilahi, maka tidak mungkin mereka lakukan, karena tidak ada perbendaharaan dunia yang bisa melebihi nilainya ini nyawa. Coba cari, tidak ada perbendaharaan dunia yang bisa melebihi nilainya ini nyawa. Sekalipun dunia seisinya ada di dalam genggamanmu, tapi kalau nyawamu sudah tidak ada, apa artinya itu? Coba, kenapa kaum muslimin siap untuk mempertaruhkan nyawanya? Karena bukan iming-iming dunia, bukan iming-iming dunia, bukan dunia yang dicari. Dunia itu terlalu murah untuk ditukar dengan nyawa. Tapi ya, harapannya adalah untuk mendapatkan keridhaan Tuhannya. Predikat kematian yang tertinggi di sisi Yang Maha Kuasa adalah jihad fi sabilillah atau syahid fi sabilillah. Nah, kalau mereka berjihad atau mereka berperang bukan karena itu, ujung-ujungnya adalah kekuasaan, ujung-ujungnya adalah harta, ujung-ujungnya adalah tahta, paling rendah adalah wanita. Ya, kalau itu terpaksa harus dibayar dengan nyawa, gimana perhitungannya? Masa nyawa jadi taruhannya hanya untuk mencari harta, tahta, dan wanita? Lalu nyawa yang terpaksa jadi itu, di mana matematikanya? Kalau engkau orang yang cerdas, ya Allah. Di situ berpikir sampai menyadari betapa hinanya tujuan kita ini di dalam apa. Betapa sedikitnya yang kita akan capai dan betapa besarnya yang siap untuk dikorbankan. Berbeda dengan kaum muslimin. Jadi sampai di situ bacaan kita yang lalu, terkesan pemimpin atau panglima Yahudi yang membeberkan rahasia kelompoknya itu, hatinya sudah mulai tersentuh dengan hidayah. Pancaran hidayah sudah mulai tembus masuk ke dalam hatinya, sehingga bisa berpikir seperti itu. Lalu di sini dikatakan dahasya ad-dhabitul Masri li ijabatil qaidi al-Israili. Ya. Ini yang ad-dhabit al-Masri yang tadi diceritakan itu adalah tawanan merasa meneror, ya, orang-orang orang Yahudi, ya, karena jawabannya pemimpin Israel tadi itu. Jawabannya pemimpin Israel itu. Lakinnahu, akan tetapi, tabi'u su'alihi liya'arifa minhu as-sabab al-haqiqi. Ia mengusut pertanyaannya terus, ya, untuk mengetahui sebab yang hakiki, ya, sebab yang hakiki apa sesungguhnya yang menjadi sebab substansi, ya, alladhi
yukhiful yahuda, yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu takut, min haula'i al-mutatawwi'in al-muslimin, dari mereka-mereka para sukarelawan kaum muslimin. Ya. Jadi ini yang mau diketahui oleh tawanan yang dari Mesir. Ya, sehingga panglima Israel itu ya, diusut terus. Ya, pertanyaan yang disampaikan dijawab, kemudian diusut untuk mencari tahu ya sedetail mungkin ya, apa sebab atau hal-hal apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi dalam tanda kutip para rival kaum muslimin ya, sehingga mereka takut pada sukarelawan kaum muslimin. Apa yang menyebabkan ya, itu yang mau diusut itu ya, sehingga dialog terus berlanjut ya, sampai ya mengusut hal-hal yang sifatnya prinsip ya, untuk mengetahui lebih jauh. Yang menarik pertanyaannya adalah qala lahu kulli bira'ika sarih. Ia berkata kepadanya, ya katakan kepadaku, beritahu aku sesuai dengan pandanganmu yang jelas ya, sesuai dengan pandanganmu yang pasti. Man ladzi asaba haula'i hatta ahabbul mauta, apa yang menyebabkan atau ada apa yang menimpa mereka sampai lebih mencintai kematian. Nah, ini mereka bertanya ini. Wa tahawwalu ila quwwatin maridah, tatahadda kulla syai'in ma'qul, sampai ya mereka pada memaksimalkan ya kekuatan ya untuk melakukan segala sesuatu yang rasional. Ya. Tatahadda kulla syai'in ma'qul ya. Ya, ini yang ditanyakan ya. Apa sesungguhnya yang menyebabkan mereka para relawan kaum muslimin itu ya, sampai mencintai kematian ya, lalu mengupayakan ya kekuatan
ya, untuk menghadapi segala tantangan yang sifatnya makul. Ya, makul itu ya tantangan yang rasional, yang bisa dijangkau oleh pikiran, yang bisa dijangkau oleh perhitungan. Itu. Ya, jadi ini ingin mencari tahu. Ya, mungkin melihat ya, kaum muslimin di medan laga, ya, seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa ketika semangat jihad kaum muslimin itu berkobar, maka mereka itu laksana singa lapar yang baru bangun dari tidurnya. Ya, laksana singa lapar yang baru bangun dari tidurnya. Nah, semua ya, ya. Jadi mana lebih kuat itu? Singa yang kenyang dengan singa yang lapar. Mana lebih kuat dan mana lebih ganas? Hah? Oh. Jadi biasa itu orang lapar itu lebih kuat daripada orang yang kenyang. Ya, orang yang kenyang itu biasanya lemah itu, ya, mau tidur, ya. Tapi orang yang lapar itu kuat. Itulah sehingga orang yang berpuasa itu lebih kuat daripada orang yang tidak berpuasa. Jadi, coba rasa itu. Kalau puasa kuat, ringan badan dirasa. Tapi sekalinya tidak puasa, waduh. Begitu habis makan, nah, yang enak setelah makan itu adalah bantal. Nah, makanya kita kaum muslimin itu diminta untuk ya, qillatul akli wa quwwatul aqli. Qillatul akli wa quwwatul aqli. Sedikit makan, ya, kuat berpikir. Ya, sedikit makan, banyak berpikir. Qillatul akli, kasratul aqli. Ya, qillatul akli itu menyedikitkan makan. Kasratul aqli memperbanyak berpikir. Ya, itulah kita kaum muslimin. Ini rupanya orang-orang Yahudi itu penasaran kenapa sampai kaum muslimin melihat relawan-relawan dari mereka itu al-mutatawwi'in. Di sini yang dimaksud haula'i al-mutatawwi'in al-muslimin, sukarelawan kaum muslimin. Jadi ketika jihad itu dikumandangkan, ya tidak hanya laskar jihad itu yang berangkat, ya, tapi semua kaum muslimin. Ya, tentara bukan tentara semua berangkat. Ya. Kenapa? Betul ada pasukan elit, ya, itulah junud. Ya, tapi ada al-mutatawwi'in. Ya, ini yang sukarelawan ini. Yang kerap kali sukarelawan ini semangat jihadnya itu lebih kencang daripada ini yang junud, laskar jihad. Laskar jihad itu betul terlatih, tapi terlatih profesional. Tapi kadang-kala berangkatnya mereka itu untuk berjihad memang karena tugas. Ya, memang karena tugas yang membuat terheran-heran ini al-mutatawwi'in. Ya, sukarelawan. Ya, mereka akan berangkat bukan karena tugas. Ya, tidak ada gaji. Ya, ini orang tidak bisa bermain-main dengan perang, karena orang yang bermain-main dengan perang itu bermain-main dengan kematian. Ya, tapi kenapa? Ya, ini yang membuat penasaran ini. Kenapa sampai begitu? Kira-kira apa yang dicari ini? Ya, apa yang dicari? Nah, jadi itu tadi, kalau bukan tendensinya agama fisabilillah karena ridha Allah, tidak mungkin. Ini nyawa yang jadi taruhannya.
Nah, ternyata hal yang seperti itu mereka tidak dijumpai, mereka tidak menjumpai di dalam agamanya. Mereka tidak menjumpai di dalam agamanya. Di sini bisa kita bandingkan, bisa kita lakukan kajian komparasi, ya, antara ya tendensi perang orang-orang Yahudi atau non-Muslim dengan tendensi perangnya kaum Muslimin. Satu yang menonjol adalah iming-iming kekuasaan. Lalu kelompok yang satu ini ya terlepas dari kekuasaan ya, semata-mata karena mengharap keridhaan, ya, mengharap keridhaan. Inilah modal utama, ya. Kenapa sampai pahlawan-pahlawan kita di dalam merebut kemerdekaan Republik ini, kalau kita baca sejarah, relatif kekuatannya sangat lemah, ya. Fasilitasnya juga sangat lemah. Kemudian ilmu tentang perang juga sangat lemah, ya, apalagi finansial, ya, ekonomi itu sangat lemah. Segala-galanya serba lemah ketimbang dengan lawannya ini, ya. Fasilitas perang tidak bisa tertandingi. Ilmu strategi tentang perang mereka kuasai, ya. Kemudian persoalan finansial, biaya, mereka jauh lebih siap. Ya. Hanya saja kalau dari segi jumlah personil, betul kita lebih banyak karena kita tuan rumah. Tapi bukan itu yang menonjol sehingga kemenangan berpihak kepada pribumi. Ya, yang menonjol adalah semangat jihadnya, semangat jihadnya. Dan itu semangat jihad ya berkobar ya awalnya dari pondok-pondok pesantren, ya, kiai dengan santrinya, kiai dengan santrinya. Ketika sang kiai ini menyampaikan ayat-ayat jihad, kemudian hadis-hadis tentang jihad, fadilah, syahid fi sabilillah, lalu itu yang dihembuskan masuk ke dalam jiwa para santri, maka begitu dikumandangkan semangat jihad, ya, api jihad itu berkobar di dalam dada mereka, ya, hanya dengan lantunan kalimat Allahu Akbar hilang rasa takutnya. Dunia ini kecil di matanya, ya. Yang besar itu hanyalah Allah. Nah ini, ya, ini yang tidak ada pada mereka, ya. Ini yang tidak ada pada mereka. Itu kekuatan yang luar biasa, itu tidak bisa diukur berapa kekuatannya itu lantunan kalimat Allahu Akbar. Ya. Jadi nanti kita lihat lagi apa jawabannya. Al-Qaid Al-Israeli, ya, apa yang dia sampaikan dari pertanyaan yang kemukakan tadi oleh Al-Dhabit Al-Basri di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in.
Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.